Ya, baik. Kita mulai saja materi perkuliahan hari ini, yaitu tentang arus listrik searah ya. Saya share dulu ini ya, PowerPoint-nya ya. PowerPoint sudah nampak di ini ya, sudah nampak di apa? Di monitor ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah materi terakhir, yaitu tentang arus listrik searah dan resistansi. Searah dan resistansi ya, kayak. Nggak banyak sih materinya ya. Berapa halaman? Cuma 14 halaman ya. Oke, nanti akan saya lanjutkan dengan pembahasan soal-soal ya. Ya, yang pertama tentang ini ya, elektron di dalam konduktor. Jadi elektron ini adalah sebuah partikel ya, sebuah partikel yang berperan dalam proses aliran listrik. Jadi biasanya kalau kita listrik kan menggunakan kabel ya. Kabel itu kalau dalam bahasa ilmu kelistrikan itu namanya konduktor ya. Jadi konduktor itu adalah zat, bukan zat sih, bahan ya, bahan yang bisa mengalirkan listrik, ya, itu konduktor. Nah di dalam konduktor ya biasanya sih konduktor itu logam ya biasanya ya. Meskipun ya tidak selalu, tapi biasanya umumnya orang menggunakan untuk mengalirkan listrik itu pakai kabel ya. Kabel itu kan dari logam ya. Logam yang apa itu yang dikasih isolasi ya. Biasanya dari apa, dari isolatornya itu biasanya dari bahan apa ya, kayak semacam karet gitu ya. Jadi di dalam konduktor itu terdapat elektron bebas. Nah ini elektron bebas itu artinya elektron yang tidak terikat oleh atom. Kalau dia terikat oleh atom kan dia nggak bisa gerak, sehingga dia tidak bisa mengalirkan listrik ya. Jadi hanya elektron bebas yang nanti akan berperan untuk mengalirkan atau menghantarkan aliran listrik. Jadi sebetulnya aliran listrik itu ya gerakan dari ini, dari elektron-elektron bebas ini ya. Nah itu. Jadi apa yang menyebabkan elektron bebas itu bergerak? Ya sebetulnya elektron bebas itu bisa juga bergerak ya. Ya, tapi gerakannya itu ini. Di sini dikatakan apa? Random. Random itu artinya acak ya. Acak itu enggak beraturan ya. Jadi kalau gerakannya itu random atau acak ya, tidak beraturan, maka nanti hasilnya itu bukan aliran listrik. Jadi aliran listrik itu terjadi kalau apa, gerakan elektronnya itu terarah. Jadi enggak random. Jadi ada arah tertentu ya. Ya, jadi kalau random nanti akhirnya nanti arusnya enggak ada. Kenapa? Karena gerakannya saling menghilangkan antar satu elektron dengan elektron yang lain ya. Sehingga respon gerakannya nol, artinya tidak ada aliran. Nah, supaya itu terjadi aliran maka nggak boleh random. Dan itu terjadi kalau ada ini namanya medan listrik ya, yang kita ya. Jadi medan listrik ini sebagai ininya, istilahnya sebagai penuntunya atau sebagai penggerak ya. Supaya elektronnya itu bergerak menurut arah tertentu ya. Jadi itu. Jadi itu ya. Jadi lah apa yang menyebabkan munculnya medan listrik ya, dari baterai ya. Bisa dari baterai, bisa baterai kan bisa aki ya. Bisa baterai batu baterai itu ya. Atau bisa juga dari generator. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi itu adalah tentang gerakan elektron ya, yang menjadi sumber dari arus listrik ya. Jadi sekali lagi elektron akan bergerak secara teratur, tidak random itu kalau ada medan listrik, gitu ya. Nah, kemudian untuk gerakan elektron itu nanti ada namanya besarnya apa? Arus listrik ya. Arus listrik itu satuannya ampere. Ampere itu dari satuan apa? Muatan yang mengalir ya per satuan waktu. Itu disebut arus. Jadi muatan kan satuannya kolom, waktu satuannya detik. Jadi arus listrik satuannya itu ya kolom per detik, itu disebut dengan ampere ya. Jadi 1 ampere itu 1 kolom per detik. Jadi kayak air. Kalau air kan kita menyebutnya debit ya. Aliran air itu namanya debit ya. Kalau air kan pakai satuan liter ya, liter per detik. Nah, kalau muatan listrik ya bukan liter tapi kolom ya, kolom per detik. Yang kita sebut dengan nama ampere ini kan. Ini kan ya. 1 ampere sama dengan 1 kolom per detik. Itu. Nah, terus kemudian
tadi kan sudah saya singgung ya, arus listrik terjadi kalau gerakan elektron itu terarah ya, jadi nggak random atau acak. Dan itu terjadi kalau ada medan listrik. Medan listrik ditimbulkan oleh yang namanya baterai lah ini kan. Ini simbol baterai ini ya. Biasanya simbol baterai ini ada dua ini kan. Ada dua garis, yang satu pendek, yang satu panjang. Yang panjang itu berarti potensialnya positif. Ya. Yang pendek itu negatif. Negatif itu artinya lebih rendah ya potensialnya. Kalau yang positif lebih tinggi gitu ya. Maka nanti akan terjadi aliran listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, dari plus ke minus. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, ini kan baterai ya. Jadi baterai sebagai ini, sebagai penyebab aliran listrik, atau tadi saya katakan apa? Sebagai penimbul medan listrik tadi ya. Ya. Terus kemudian juga yang perlu kalian ketahui bahwa arus listrik itu mengalir kalau rangkaiannya tersambung ya. Jadi terhubung antara kutub positif dan kutub negatif dari baterai tersebut ya. Gitu ya. Nah, kalau nggak tersambung ya nggak akan ada aliran gitu ya. Itu seperti itu ya. Ya, itu ya. Terus nanti ada lagi namanya itu rapat arus ya. Kerapatan arus atau rapat arus itu apa? Itu adalah arus dibagi dari penampang ininya. Penampang konduktornya. Jadi kalau air itu penampang pipanya ya. Jadi kalau ibaratkan pipa itu ya penampang pipanya ya. Ya, jadi kalau pipanya besar nanti atau apa pipanya kecil sempit gitu ya. Itu berkaitan dengan luas penampang pipa. Lah kalau di sini berarti penampang kabelnya ya. Penampang kabelnya itu. Jadi kan ada yang kabel yang besar atau kabel yang kecil itu nanti beda di kerapatan arusnya. Jadi kerapatan arus itu arus dibagi penampang kabelnya, penampang konduktornya. Jadi arus kan satuannya ampere. Kalau luas kan satuannya apa? Meter persegi ya. Jadi nanti satuan dari J atau kerapatan arus berarti ampere per meter persegi nanti. Itu yang perlu ya. Jadi tadi sudah saya bahas tentang arus, sekarang hambatan ya. Hambatan atau resistansi. Suatu resistor atau tahanan mempunyai sifat resistansi. Jadi nanti ada satu komponen namanya resistor. Resistor ini adalah komponen listrik ya yang digunakan untuk menahan atau mengendalikan ini aliran listrik. Ya, jadi yang menahan itu yang menghambat nanti ya. Jadi kalau nggak dihambat ya nanti arusnya jadi besar ya, arusnya sangat besar dan itu berbahaya ya. Resistor namanya ya. Ya sebetulnya setiap bahan ya, setiap ya apa saja termasuk konduktor tuh itu pasti punya resistansi. Jadi punya hambatan listrik meskipun hambatannya kecil ya. Jadi kalau logam itu hambatannya kecil, tapi kalau isolator ya itu hambatannya besar. Karena dia resistansinya besar. Satuannya ohm ya. Satuannya ohm. Jadi nanti sesuai dengan hukum ohm ya. Jadi kalau menurut hukum ohm ya, hukum ohm itu mengatakan bahwa besarnya arus listrik itu sebanding dengan tegangan listrik ya, beda potensial. Gitu. Jadi kalau tegangannya tinggi ya arusnya besar gitu ya. Ya. Terus nanti ada perbandingan. Perbandingan itu namanya resistansi ya. Atau hambatan listriknya ya. Jadi hambatan listrik itu sebetulnya apa? Tegangan dibagi arus ya. Jadi 1 ohm itu sama artinya dengan apa? 1 volt per ampere gitu ya. Itu hukum ohm ya. Jadi hukum ohm mengatakan bahwa itu ya, bahwa atau baca lebih gampang ditulis gini ya. Hukum ohm itu ya, V sama dengan I kali R, biasanya begitu ya. Nah itu. Terus kemudian R sendiri ya, kalau kita lihat seperti konduktor atau kabel gitu ya. Jadi hambatan dari sebuah kabel atau konduktor itu pertama bergantung sama panjangnya ya. Jadi kalau semakin panjang ya semakin besar hambatannya, pertama ya. Yang kedua, luas penampang. Nah ini kalau luas penampang kebalikannya. Jadi kalau penampangannya semakin besar, hambatannya semakin kecil ya. Tapi kalau penampangannya sempit, hambatan listriknya itu besar. Ya, jadi selain itu ada lagi faktor ini, faktor jenis bahan. Jadi kalau bahannya dari konduktor, ya hambatannya kecil. Tapi kalau dari bahan-bahan isolator, hambatannya kecil. Itu disebut dengan nama rho atau apa namanya, resistivitas.
Ya. Jadi jadi gini, ada resistansi, ada resistivitas. Gitu ya. Kalau resistansi itu kita menyebutnya hambatan listrik ya, itu satuannya ohm. Tapi kalau resistivitas kita biasanya menyebutnya hambatan jenis ya. Hambatan jenis atau resistivitas itu satuannya ohmmeter. Jadi itu bedanya ya. Resistansi itu lambangnya R, kalau resistivitas lambangnya rho atau hambatan jenis. Nah, itu adalah tentang hambatan kawat. Nah, terus berikutnya rangkaiannya ya. Jadi rangkaian dari hambatan atau resistor. Nah, kalau seperti ini kan rangkaian seri ya. Jadi ini rangkaian seri. Jadi artinya seri itu artinya listriknya itu bisa melewati ya memilih ya, bisa milih ya. Jadi di sini kan ada empat resistor, 4 hambatan ya yang dirangkai seri. Jadi nanti arus I nanti terpecah ya. Arus I terpecah menjadi 4 ya, 4 jalur ya. Ada yang lewat jalurnya lewat hambatan 1 disebut I1, yang lewat hambatan 2 disebut I2, yang lewat hambatan 3 disebut I3, dan yang lewat I4 ya disebut apa itu? Disebut R4 gitu ya. Ini. Nah, itu kalau dijadikan atau dianggap sebagai satu apa itu? Satu kesatuan ya atau satu sistem nanti disebut ini ya. Jadi R ini ekivalennya atau apa tuh namanya itu yang setara ya. Setara dengan keempat hambatan yang dirangkai paralel ini. Nah, kalau kalian lihat nanti di sini apa? Kalau rangkaiannya paralel gini nanti apa? Tegangannya sama ya. Jadi tegangan pada hambatan 1, tegangan pada hambatan 2, hambatan 3, pada hambatan sama itu sama semua ya. Sama dengan ini hambatan pada rangkaian ekivalennya itu ya. Jadi nanti ditulis ini P sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan V4 karena dia rangkaiannya itu kan apa namanya itu paralel gitu ya. Terus kalau arusnya kan nanti arusnya kan terbagi ya, terpecah ya. Ada yang lewat 1, ada yang lewat hambatan 2, 3, sehingga nanti jadinya ini bahwa I-nya sama dengan apa? I1 ditambah I2 ditambah I3 tambah I4 gitu ya. Sehingga nanti kalau kita terapkan hukum Ohm ya di sini ya, misalkan I itu kan V per R. I1 V1 per R1 ya. I2 V2 per R2, I3 V3 per R3, V4 seperti itu ya. Sementara tadi kan V-nya kan sama semua ya. V sama dengan V1 sama dengan V2. Maka nanti ini kan V semua. Nanti V-nya bisa saya coret ya. Sehingga nanti hasilnya nanti jadi ini 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4. Itu kalau apa itu rangkaiannya paralel ya. Jadi gambarnya kalau paralel itu ya satu apa itu tegangannya sama semua ya. Terus arusnya itu arus ekivalennya merupakan penjumlahan ya. Penjumlahan. Terus yang ditambahkan apa? Sepernya ya. Jadi seperhambatan ya. Seperhambatannya itu dijumlahkan. Nanti kebalikannya ini kalau rangkaiannya seri seperti ini ya. Ya, ini kan rangkaian seri ini. Ya, ini rangkaian seri ini ya. Jadi ada apa 4 hambatan di rangkai seri ini ya. Rangkaiannya seri ya. Jadi kalau seri kebalikannya. Kalau tadi yang ditambahkan kan arus ya, arus. Kalau sekarang yang ditambahkan bukan arus tapi tegangan ya. Jadi tegangan di 1 ditambah tegangan di 2 ditambah tegangan di 3 ditambah di 4 sama dengan tegangan baterai ya. Itu ditambahkan. Terus arusnya sama ya. Karena arus yang melalui hambatan 1 ya melalui hambatan 2 ya melalui hambatan 3 ya melalui hambatan 4 ya. Jadi arusnya sama. Kalau tadi kan yang sama tegangannya ya, sekarang dibalik. Sehingga nanti kalau kita gunakan hukum Ohm kan V sama dengan I kali R, V1 I1 kali R1 lah, I1-nya kan I ya. V2 kan I2 kali R2 lah, apa tadi? I2-nya juga I dan seterusnya ya. Sehingga nanti jadi gini nanti. Nah, kalau ini kan I-nya bisa saya coret sehingga nanti hasilnya adalah nanti ini. Jadi itu. Jadi kalau paralel R-nya ditambahkan ya. Kalau maaf. Kalau paralel yang ditambahkan 1/R ya. Jadi 1/R ditambahkan ya. Tapi kalau yang seri yang ditambahkan R-nya. Saya kira kalian sudah tahu itu ya, di SMP sudah diajarkan itu ya. Saya kira bukan hal yang baru kalau rangkaian-rangkaian seperti ini. Nah ini. Nah ini
contoh gambarkan rangkaian pengganti. Jadi pengganti itu artinya ekivalennya ya, rangkaian ekivalen. Dari rangkaian berikut dengan satu sumber dan satu hambatan. Nah ini. Jadi ini misalkan ada soal seperti ini ya. Ini kan kalau soal seperti ini kan berarti kan kita nggak bisa mengatakan mana seri, mana paralel. Karena apa? Karena ini rangkaian campuran ya. Jadi ada yang seri, ada yang paralel gitu. Nanti tergantung kita analisanya ya. Jadi coba kita lihat ya dari sini ya. Nah, coba kita lihat. Nah ini ya, kita lihat di sini ya. Nah ini kan. Nanti arusnya itu bagaimana? Arusnya nanti ini. Jangan lupa arus itu mengalir dari kutub positif baterai ya menuju kutub negatif baterai. Jadi seperti ini kan. Nah, nanti di sini kan pecah ini ya. Ada yang lewat R1, ada yang lewat R2. Nah, lewat sini nanti pecah ya. 1 lewat R2 ya. Berarti kalau gitu apa? R1 dan R2 itu apa? Nanti rangkaiannya itu. Paralel ya. Terus nanti ada yang lewat R3, ada yang lewat R4 gitu ya. Nanti ada yang lewat apa R5 gitu ya. Nah, nanti seperti itu ya. Itu. Nanti ini juga gitu nanti ini. Nah, apa ditanyakan? Rangkaian ekivalennya ya. Jadi rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalennya itu ya. Itu yang ditanyakan di situ ya. Jadi coba kita lihat dulu ya di sini ya. Coba kalian lihat. Sekali ini ya, ini lihat ini ya. Yang kelihatan aja lah ini loh. Kalau dari sini masih kan kita masih bingung mana yang seri. Dari sini aja kelihatan ini antara ini sama ini loh. Ini di sini kan R3 nih ya. Coba lihat ini. R3 sama ini kan satu ini kan, satu ini ya. Ketemu di sini kan ya. Berarti artinya apa? R3 ini ya, R3 ini nih ini paralel dengan ini. Paralel dengan R4 dan R5. Berarti R4 dan R5 ini seri gitu ya. Jadi R4 dan R5 ini seri, terus nanti hasilnya nanti paralel dengan R3. Nah, kayak gitu ya. Gitu ya. Nanti seperti itu ya. Kalau seperti itu ya. Nah, itu ya. Ya ini, jadi gitu ya. Terus kemudian apalagi ya? Ya seperti ini ya. Apa ini? Kemudian seri dengan R2. Coba kita lihat ininya ya. Nah, inilah cara pemecahannya atau pemecahannya seperti ini apa nih soal yang lain ya. Atau nggak apa-apa lah, ini dulu lah. Coba lihat dulu ya. Di sini R4 seri dengan R5 tadi sudah saya bahas ya. R4 seri dengan R5. Kita sebut aja dengan R45 gitu ya. Oke ya. Jadi ini dan ini seri. Kita sebut R45 artinya rangkaian seri R4 dan R5 gitu ya. Terus habis itu dia paralel dengan R3 tadi sudah saya ingat tadi ya. Ya R3 ini nanti kita sebut dengan nama rangkaian apa? R3 yang paralel dengan R45. Kita sebut dengan nama apa ini? R345 gitu ya. Itu oke ya. Terus habis itu kan dia nanti apa? Dia kan nanti ini kan sama ini ya, apa ini? Seri ya. Seri dengan R2 ya. Jadi rangkaian ini ya, jadi itu. Jadi nanti R345 nanti seri dengan R2 ya. Nanti kita sebut dengan nama apa ini? Nanti seri dengan R2 ini ya. R2345. Lah, kemudian mereka semuanya ini nanti apa? Paralel dengan R1 gitu ya. Nah, paralel dengan R1 gitu. Nah, ya, itu ya. Nanti menjadi apa? Semuanya R1, 2, 3 sampai 5 itu ya. Terus kemudian berikutnya coba perhatikan ini ya, antara apa ini R7 dan R6 kan mereka paralel itu ya. Ya, R7 dan R6 ini paralel itu ya. Jadi itu nanti ini kan R7 dan R6 paralel. Lalu kemudian yang tadi itu ya, yang tadi itu semuanya tadi nanti apa ini seri dengan ini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi analisanya seperti itu. Biasanya yang sulit di situ ya. Biasanya nggak semuanya bisa itu ya. Soalnya itu harus penuh apa itu butuh kejelian ya. Jadi saya ulangi lagi ya cara berpikirnya ya. Jadi cara berpikirnya mulai dari sini dulu ya. Ini ya, ini kita apa ini? Ini kita seri dulu ya. R4 dan R5 kita seri. Lalu hasil dari R4 R5 ini lalu kita paralelkan dengan R3 ya. Gitu ya, oke ya. Lalu hasilnya semuanya seri dengan ini tentunya ya, R2. Lalu semuanya ini nanti apa? Paralel dengan R1. Sudah, sampai situ sudah selesai ya. Sekarang bahas yang lainnya lagi, yaitu antara ini.
R7 sama R6, yaitu mereka berdua ini adalah kedua hambatannya adalah paralel ya. Nah itu ya. Dah. Nah, kemudian yang ini tadi dengan yang sebelumnya tadi itu mereka adalah rangkaian seri. Nah gitu. Itu cara analisanya ya. Nah ini ya, kalau sudah begini sudah mulai rumit ya. Tapi mudah-mudahan gampang ya, bisa dimengerti ya. Terus berikutnya soal yang lain lagi nih ya, sepertinya ya. Contoh soal hubungan seri paralel. Nah kayak ini lagi ya. Jadi mencari ini soalnya sama kayak tadi, cuma dengan rangkaian yang lain ya. Jadi ini kan, ini kan baterainya ya. Ya ini R1 ya. Ini lalu apa ini? Ini R2 ya. Ini R3, ini R4 ya. Nah, itu. Lah R5. Lah ini menarik ini. Jadi menariknya di mana? Ini kalau kalian nggak paham bisa ketipu ini ya. Bisa terkecoh mas saya. Coba perhatikan. Ini R5 ya. R5 ini kayak di ini. Dihubungkan singkat dengan ini. Ini kan kabel ya. Kabel ini kan dianggap hambatannya 0 ini ya. Jadi sepertinya ini R5 ini ya. R5 ini paralel dengan ini, dengan hambatan kawat ini gitu ya. Dengan kabel ya. Sehingga nanti apa? R5 ini nggak berperan ini ya. Jadi R5 bisa nggak berfungsi. Kenapa? Karena dia istilahnya itu dihubungkan singkat ya. Dihubungkan singkat dengan ini, dengan kabel ini loh. Sehingga dia nanti artinya apa? Artinya arus pasti lebih memilih lewat sini. Jadi kalau misalnya di sini ada arus, dia mesti lewat sini kan, lewat bawah ini, dari langsung ke kutub negatif ya. Daripada lewat sini kan ada hambatan. Arus listrik mesti milih yang hambatannya paling kecil gitu ya. Ya, jadi mesti arusnya lewat sini nanti. Jadi artinya R5 itu keberadaannya berarti tidak ada ya, Mas. Itu karena terhubung singkat ya. Jadi R5-nya jadi tidak berperan karena terhubung singkat, istilahnya gitu ya. Terhubung singkat itu. Sehingga nanti kalau seperti ini maka nanti rangkaiannya jadi tinggal ini aja. Nah, tinggal ini karena R5-nya sudah terhubung singkat oleh kabel ini kan, kabel ini nanti ini ya. Ya, sehingga nanti kalau seperti ini rangkaiannya ya. Berarti nanti ngalisannya ini dulu. Ini saya seri dulu ya, ini saya seri dulu. R2 dan R4 ini saya seri dulu ya. Habis itu lalu saya paralel dengan R3. Lalu hasilnya ini nanti semua saya seri dengan R1. Nah, kira-kira nanti cara analisanya gitu ya. Ya seperti yang disebut di sini kan. Jadi R4 seri dengan R2 tadi sudah ya. Kemudian diparalel dengan R3, lalu hasilnya di seri dengan R1. Sehingga nanti kalau mau nyari itu ya ini, cari dulu ini R2, R4 ini disebut RS ya. Habis itu kan diparalel dengan ini, jadi nanti ini seper ini kan. Seper RS ditambah seper R3 itu disebut dengan RP paralel ya, atau nanti RP sama dengan ini kan. Lalu L rangkaiannya ya ini kan, R1 ditambah ini tadi ya, R1 tambah ini. Nah, itu adalah hambatan dari rangkaian. Ya, itu tentang cara menghitung hambatan ekivalen. Jadi biasanya kesulitannya itu kalian belum bisa membedakan mana yang seri, mana yang paralel gitu ya. Biasanya kesulitannya di situ ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa mungkin itu nggak masalah ya. Ya, jadi itu. Jadi nanti sering-sering inilah, sering-sering nyoba ngejakan soal-soal yang seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini, daya listrik. Ya, daya satuannya watt ya. Watt. Jadi seperti kalau di mekanika daya itu kan energi dibagi waktu ya. Ya, joule per kolom. Nah, kalau di listrik nanti apa itu? Daya itu sama aja dengan V kali I. Kenapa kok begitu ya dari sini? Asalnya kan dari ini. Bahwa apa energi listrik ya. Energi listrik kan berasal dari ini. Muatan kali potensial listrik ya. Kemarin kan waktu
bukan waktu ya, di pembahasan itu, di pembahasan apa, medan listrik ya, bahwa potensial listrik itu berasal dari apa? Muatan, ya potensial listrik ya. Potensial listrik atau V itu berasal dari apa? Energi potensial listrik dibagi muatan, gitu ya. Sehingga kalau gitu berarti apa? Jadi kalau potensial listrik sama dengan energi dibagi muatan ya, ya jadi kalau potensial listrik atau V itu sama dengan energi dibagi muatan, berarti kalau gitu energi berarti apa? Ya ini muatan dikalikan potensial listrik atau tegangan listrik gitu ya. Lah, tadi kalian kan udah tahu ya bahwa daya itu kan energi dibagi waktu. Berarti nanti kalau gitu berarti apa? Berarti energinya kan Q kali V ya. Q kali V dibagi T. Nah, gitu ya. Padahal tadi apa? Q dibagi T kan I gitu ya. Sehingga nanti jadinya nanti ini jadi I kali V ya. I kali V itu kan apa ini? Karena muatannya dibagi waktu ya. Nah, itu. Ya, jadi itu. Jadi seperti itu. Lah, sementara tadi di hukum Ohm dikatakan bahwa V sama dengan I kali R ya. Ya, pakai hukum Ohm tadi ya. Sehingga nanti saya bisa tulis kalau gitu apa? Daya listrik berarti apa? I kuadrat dikali R. Atau kalau misalkan yang saya ganti bukan V-nya tapi I-nya ya, nanti kan itu kan sama dengan V dibagi R, maka nanti jadi apa? V kuadrat per R ya. Jadi rumus daya listrik itu kalau pakai arus I kuadrat R, kalau pakai tegangan ya V kuadrat dibagi R. Itu adalah daya listrik ya, daya listrik yang terdapat pada tahanan yang nanti menyebabkan tahanannya itu panas ya. Contohnya apa? Kayak misalkan setrika ya. Setrika itu kan dia punya hambatan listrik ya. Sehingga nanti timbul panas di dalam ininya, di dalam apa itu pemanasnya itu ya. Elemen pemanasnya itu ya. Karena ada hambatan listriknya itu ya. Gitu. Jadi nanti hambatan listriknya biasanya orang lebih sering memakai rumus ini I kuadrat R gitu ya. Jadi panas yang dihasilkan di dalam hambatan listrik ya. Apakah di dalam setrika, apakah di dalam apa misalkan dispenser ya atau apa saja yang menghasilkan panas itu kuadrat arus dibagi hambatan dari alatnya ya. Itu tadi tentang daya listrik. Nah, ini contoh soal yang berhubungan dengan daya listrik itu ini misalkan ya. Kawat tembaga mempunyai resistivitas 1,7. Lah ini apa ini rho ya? Rho tadi apa? Hambatan jenis atau resistivitas pakai ohmmeter ya. Tembaga ya, tembaga berarti kan konduktor ya, sekitar itulah 1,7 kali 10 minus 8 ya. Terus diameternya ya, jadi anggap aja kabelnya berupa silinder ya. 1,5 mm diameternya ya, karena tipis ya. Panjangnya 25 meter ya. Terus dihubungkan melintang pada ya dihubungkan tegangan 50 volt. Ya, jadi kabel yang panjangnya 20 meter itu dikasih tegangan 50 volt. Berarti berapa itu? Berarti seperempatnya listrik di rumah ya. Katakanlah 220, berarti seperempatnya hampir lebih ya. Nggak nyampe ya, nggak nyampe dari seperempatnya tegangan listrik di rumah ya. Seperempatnya 220 kan 55 ya. Ya, ini 50 ini ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama tanya hambatannya atau resistensi kawatnya berapa. Pertanyaan berikutnya arus listriknya berapa ya, berapa ampere. Terus pertanyaan ketiga dayanya berapa watt ya. Nah, yang pertama kalau tanya R kita gunakan rumus tadi ya. Rumus oleh kawat ya. Kawat konduktor atau kabel tadi ya. R sama dengan apa? Rho kali L dibagi A. Rho-nya tembaga ya, 1,7 kali 10 × 8. L-nya 25 meter. Ya, sementara luasnya ya, luas berarti kan anggap aja dia lingkaran. Kalau lingkaran berarti kan pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. R-nya berapa? Kalau diameternya 1,5 berarti R-nya berarti berapa? Separuhnya ya. Separuhnya 1,5, jari-jarinya berarti berapa? 0,75 ya. Ya benar.
Jadi R-nya 0,75 mm. Milimeter harus diubah ke meter, berarti 10 minus 3. Iya benar. Jadi kalau gitu berarti ini ya. Jadi pi R kuadrat 0,75 kali 10 minus 3 dikuadratkan. Nah itu kalau kita hitung ya, nanti pi-nya kita ganti aja dengan 3,14 ya. Jadi pi-nya dikasih angka 3,14, nanti akan ketemu ini 0,24 ohm ya dari hitungan ini. Jadi hambatan listriknya adalah 0,24 ohm. Oke. Nah, terus arusnya kita gunakan hukum ohm. Hukum ohm bahwa apa? Arus tegangan dibagi hambatan. Jadi berapa? 50 ya dibagi 0,24. Nah, sekitar berapa? 207 ampere. Wow, besar banget ya. Bisa kebakaran itu ya. Harusnya sampai ratusan ampere itu bahaya itu ya. Harus nggak boleh dalam order ampere tuh bisa. Ya namanya soal ya. Dalam kenyataan ya nggak mungkin lah harus segitu, bisa kebakaran 207 ampere. Kemudian berikutnya adalah daya ya. Tadi daya bisa pakai rumus I kuadrat R bisa ya, atau bisa juga pakai rumus V kuadrat per R ya, bisa dipilih ya. Pakai I kuadrat R boleh atau pakai V kuadrat. Ini kebetulan pilih yang V kuadrat bagi R ya. Berarti V-nya kan 50 kuadrat, R-nya tadi berapa? 0,24. Wah ini dayanya 10,4 kW ya, benar sekali tadi ya. Tadi 10.000 watt ya benar. Bisa keluar api itu ya. Bisa menghasilkan api itu ya. Kalau dayanya segitu besar ya, ribuan watt itu ya. Nah itu daya ya. Terus apa lagi berikutnya ya? Ya berikutnya ini. Dari gambar berikut tentukan arus dan tegangannya ya. Jadi ini adalah baterai ya. Ini baterainya ini. Ini baterainya. Kotak ini baterai ini ya. Jadi ini adalah sepertinya baterai ini ya. Plusnya di sini ya. Jadi yang sini plus ya. Sini plus, yang sini min ya. Jadi baterai ini, kotak ini baterai ini ya. Ini baterai, yang sini adalah positif, yang sini negatif ya. Ini. Jadi ini kan di dalamnya baterai kan ini ada tegangannya, ini hambatan dalam dari baterainya ini. Gitu ya. Terus ini adalah tegangan baterainya ya. Karena dia dihubungkan oleh rangkaian, maka nanti menjadi tegangan ini ya. Tegangan jepit namanya itu ya. Tegangan kontak, tegangan jepit. Ya. Terus ini, oh ini kayaknya dihubung singkat ini ya. Ya, jadi langsung dihubungkan dengan ini ya, tanpa resistor ini ya. R-nya 0, berarti misalnya dihubung singkat ini baterainya ini ya. Baterainya dihubung singkat ya. Ini ya, harusnya berapa ini nggak disebutkan di soal ya. Coba kita lihat ini. Tidak ada resistensi di antara A dan B melalui loop bagian bawah. Sehingga beda potensial sama dengan 0. Jadi nanti di sini karena dihubung singkat maka tegangannya 0 karena A dan B potensialnya sama ya. Kan dihubung singkat ini kayak tadi loh ya. R-nya 0. Ya, sehingga nanti kita gunakan hukum Ohm ya. Bahwa VAB sama dengan IR. R ini hambatan dari baterainya ya. Hambatan dalam dari baterainya ya. Oh, R-nya maaf, R-nya hambatan luar ya. Oke ya. Hambatan luar ya. 0 nih hambatan luarnya ya. Maaf. R baterainya ini ya, 2 ohm ya. Jadi ini hambatan dalam baterainya 2 ohm, hambatan rangkaiannya 0 ohm ya ini kan. Ya ini hambatan dalam baterainya 2 ohm, hambatan rangkaian luarnya 0 ya. Ya jadi nanti ya benar. Jadi tegangannya sama karena dihubung singkat ini ya. Nah, kemudian kalau nyari arusnya ya, jadi nanti kita gunakan ini ya, bahwa tegangan ini ya, dengan 12 volt ini kan. Berarti kan hanya ditimbulkan oleh ini, oleh apa ini, oleh hambatan oleh dalam baterainya kan. Hambatan luarnya kan tidak ada itu ya. Gitu. Sehingga nanti jadinya ini. Tegangan baterai dibagi ini cuma R aja kan. Karena hambatan luarnya 0 ya. Jadi kalau hambatan luarnya nggak 0 ya nanti di R kecil ditambah R besar ya.
Jadi hambatan dalam baterai ditambah hambatan luar. Karena hambatan luarnya 0, maka nanti ya ini. Dari tegangan baterai dibagi hambatan dalam baterai. Tegangan baterainya 12 volt ya, hambatan dalam baterainya 2 ohm. Jadi 6 ampere ya. Jadi ini ya, mungkin seperti aki ya. Aki kita hubung singkat gitu ya. Jadi akinya langsung dihubungkan kabel langsung 6 ampere lah ini ya. Bisa menimbulkan percikan api nih. Dikonsletkan gitu ya, istilahnya dihubung singkat gitu ya. Itu ya. Itu kalau jadi ceritanya ini soal tentang aki dihubung singkat ini ya. Dikonsletkan ini ya. Kemudian berikutnya tentang ini rangkaian arus searah. Nah, ini ya. Jadi sumber tegangan atau disebut juga jadi sumber tegangan tadi kan baterai ya. Baterai itu kalau di bahasa listrikannya namanya EMF ya. Apa itu? Electro Motion Force atau kalau kita ngomongnya GGL ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu GGL, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik ya. Elektro kan listrik. Ini bukan motif, motion ya. Ya, jadi electro motion force. Kan force gaya ya, gaya gerak listrik, GGL. Jadi EMF atau GGL itu sama dengan ini kan. Daya dibagi waktu ya. Tadi dari energi tadi ya. Ya, kan daya ya W-nya itu ya. Kemudian apa tadi? Daya enggak sebentar ini apa ini? W-nya ini apa ini? W-nya ini. Energi persatuan muat. Oh, ini salah, maaf. Kayak ini salah ketik ini ya. Ini salah ketik, ini bukan T ya, maaf ya. Ini harusnya sebentar, harusnya ini bukan T ini sebenarnya Q ini ya. Nah, harusnya gini ya. Salah ketik itu ya. Jadi tadi makanya kok T kok aneh ya. Jadi ya, kan joule per kolom ya. Jadi harusnya itu ya. Kemudian ini. Nah, kita gunakan tadi ya, rangkaiannya tadi ya. Jadi kalau mencari apa itu? Kalau kan nanti jadi apa? Kan jadi energi ini ya. E dikalikan I kan energi listrik ya. Energi listrik. Ya nanti kan ini I kuadrat R pada resistor. Ya, daya ya. Oh, bukan daya, energi ya. Ini adalah energi listrik pada resistor, ini adalah energi listrik pada hambatan dalam baterai itu ya. Gitu kan. Sehingga nanti I-nya nanti bisa kita coret ya. Sehingga nanti tinggal ini jadi E sama dengan apa? IR ditambah IR. Sebenarnya ini bisa pakai hukum Ohm aja deh ya, paling gampang ya, pakai hukum Ohm aja bisa kok ini ya. Jadi arus itu kan ya sama dengan apa GGL baterai dibagi hambatan eksternal sama hambatan dalam gitu ya. Bisa pakai itu aja itu. Itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah untuk rangkaian arus searah. Ya, kalau di sini dihubungkan dengan motor listrik lah ini. Jadi motor listrik ini kan juga nanti menghasilkan ini ketika dia muter kan juga dia menghasilkan listrik juga itu ya, kan generator itu. Jadi motor listrik itu di selain dia menggunakan listrik, dia juga menghasilkan tegangan juga karena dia juga berperan sebagai penghasil listrik. Jadi makanya di sini ada ini kan ada GGL dari baterai ya. Ada juga GGL dari motor ini karena dia juga menghasilkan listrik gitu. Sehingga nanti kalau seperti ini berarti nanti ini kan ya. Ini kan energi dari baterai ya. Sama dengan energi ke yang lewat sini resistornya ya. Sama yang lewat ini hambatan dalam dari baterainya. Ya. Kemudian hambatan dalam dari motor listrik terus ditambah energi yang dihasilkan oleh motor listrik. Karena dia juga menghasilkan listrik ya. Ketika dia
Jadi motor listrik itu sekaligus dia penghasil listrik juga. Ya. Ya, sehingga nanti kalau I-nya kita coret nanti jadinya gini ya. Jadi nanti ini ya. Jadi apa GGL dari baterai dikurangi GGL dari apa ini? Dari motor listrik terus dibagi R eksternal ya, terus dibagi R dalam dari baterai sama R dalam dari motor listrik gitu ya. Atau secara umum ginilah. I sama dengan apa? Sigma E dibagi sigma hambatan seluruhnya ya. Itu. Kemudian yang juga penting juga digunakan di rangkaian arus searah ini hukum Kirchhoff ya. Jadi ada dua hukum Kirchhoff. Kalau pertama kan hukum Kirchhoff 1 tentang arus ini ya. Ya intinya mengatakan bahwa arus yang masuk ke dalam suatu titik itu sama dengan arus yang keluar. Ya, jadi atau lebih tepatnya apa? Arus yang datang sama dengan arus yang keluar gitu ya. Jadi kalau masuk itu positif, kalau keluar negatif. Itu hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi arus yang masuk ke satu titik sama dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Itu hukum Kirchhoff. Kalau yang hukum Kirchhoff 2 tentang tegangan ini ya. Jadi sumber pada loop ya, pada rangkaian tertutup gitu ya. Jadi jumlah resultan ya. Jumlah aljabar itu maksudnya itu ini loh, ada istilah aljabar ya. Aljabar itu maksudnya itu menjumlahkan dengan memperhatikan tanda. Jadi ada istilah jumlah aljabar. Jumlah aljabar itu artinya menjumlahkan dengan memperhatikan tanda. Tandanya apa? Kalau di arus tuh ini, kalau arus yang masuk saya kasih tanda positif ya. Masuk ke sebuah titik. Tapi kalau keluar saya beri tanda negatif. Nah, itu namanya jumlah aljabar ya. Ya. Kemudian kalau dihukum Kirchhoff 2 lah ini yang agak rumit kalau dihukum Kirchhoff 2 itu ya. Soalnya nanti berkaitan dengan ini arah loop dan arah arus. Ya. Jadi kalau hukum Kirchhoff 2 itu kalau arus itu kita lihat dengan loopnya. Kalau arah arus dan arah loop itu sama, nanti arusnya dikasih tanda plus. Tapi kalau arah loop dan arah arusnya berlawanan, nanti apa diberi tanda negatif gitu ya. Dengan baterainya juga gitu. Ya tergantung arah loopnya ya. Kalau loopnya itu masuk ke dalam baterai lewat kutub negatif ya, kita kasih tanda negatif. Tapi kalau loopnya masuk ke dalam baterai lewat kutub positif, kita sebutan baterainya kita beri tanda plus. Jadi sekali lagi masalah tanda ini bergantung arah loop ya. Nggak tahu di sini dibahas lebih lanjut nggak masalah tanda ini. Kemudian yang terakhir ini ya, beda potensial antara titik AB pada gambar di bawah dapat dicari sebagai berikut. Ya kadang-kala ditanyakan ini ya, berapa sih beda potensial antara A dan B ya. Kalau ada hambatan R1, ada hambatan R2, terus ada arus I ya yang lewat ya. Terus di sini ada baterai yang dipasangnya itu arahnya nggak sama ya. Ada yang plusnya ke kiri, ada yang plusnya ke kanan. Jadi arahnya berlawanan pemasangan baterainya. Ya. Maka nanti kalau ditanyakan daya pada AB, I, VAB ya. Daya diberikan oleh ini kan, EMF2 itu disebut IE2 ya. Kemudian daya yang diubah oleh M jadi disebut IE2 ya. Gitu kan. Kemudian daya yang dihasilkan oleh hambatan ya. Jadi ini kan R1 di sini oleh baterai ya. Ini kan ada hambatan dalamnya ini ya. Ini juga ada hambatan dalamnya itu sama ini kan. Ini kan secara keseluruhan ya. Jadi baik pada hambatan, pada baterai 1, pada baterai 2 maupun pada hambatan 2 ya. Itu kan. Nanti tinggal ini kuadrat kali RR keseluruhan itu ya. Kemudian nanti kita gunakan ini energi itu ya. Jadi energi yang di sini ini tadi ya. IVAB ini salah tanda ya. Harusnya ini sama dengan di sini nih ya. Harusnya bukan di sini, salah tanda ini. Jadi IVAB sama dengan ini harus sama dengan ini ya. Ini salah tanda ini ya. Harusnya sama. Terus ini yang plus ini ya.
Iya, I2 ya, I2. Tapi dia beda tanda ini ya. Jadi sepertinya sih ini dikurangi ini ya, karena alanya berlawanan ya. Gini nanti ya. Ya, sehingga nanti ini ya, kan arahnya berlawanan ini antara I1 dan I2 ya. Arahnya berlawanan sehingga nanti ini kan apa I2 dikurangi I1 gitu ya. Jadi ya ini sepertinya sih ini gini nih. Ini kayaknya ini tanda salah nih, ini harusnya plus ini ya. Banyak yang salah di slide ini ya. Harusnya plus ini ya. Nah ini ya, sudah saya betulkan ini ya. Jadi nanti I-nya kan saya coret nanti ya. Nanti jadi VAB, ini tadi I kuadrat jadi I gitu ya. Tambahkan nanti ini kan E2 dikurangi E1 ini kan nanti ya. Ya atau nanti ini VAB sama dengan apa? Sigma IR, sigma ini yang dimaksud dengan nama hukum Kirchhoff tadi ya. Ya, arahnya dari apa? Dari A ke B ya. Jadi nanti itu gini, kalau I-nya itu ternyata bernilai positif ya, bila berarti apa? Berarti I-nya sudah benar ya. Tapi kalau dia negatif berarti harus dibalik gitu saya. Itu pula E-nya ya. Jadi kalau E-nya positif bila searah dengan AB. Kalau berlawanan arah berarti negatif. Sebetulnya ada cara yang gampang ya. Mungkin kalau pakai cara ini agak membingungkan ya. Ada cara yang gampang sebetulnya ini. Jadi bentar ya, mungkin saya kasih ilustrasi ini pas slide terakhir ya. Masalah hukum Kirchhoff nih ya, coba saya ini dulu ya. Saya perjelas saja ya, tapi pakai ini aja deh. Pakai whiteboard aja ya. Bentar saya ambil whiteboard dulu ya. Bentar saya pasang ini dulu ya, whiteboard-nya dulu. Kalau pakai whiteboard itu lebih gampang. Jadi ini saya coba singgung masalah hukum Kirchhoff ini ya. Bentar, saya tutup ini. Kebetulan slide-nya sudah habis ya. Sudah slide terakhir ya, halaman 14 ini ya. Saya coba menjelaskannya tapi pakai versi yang lain ya, versi yang mungkin lebih gampang dimengerti ya. Ya, coba saya buka whiteboard aja ya. Whiteboard sudah kelihatan ya di monitor ya. Sudah, Pak. Oke, bentar. Ya, oke. Ya, ini. Jadi saya kembali lagi tadi ke hukum Kirchhoff tadi ya. Jadi ini hukum Kirchhoff. Sebentar ya. Ini ya. Hukum Kirchhoff ya. Tadi kan ada hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2 ya. Nah, kalau hukum Kirchhoff 1 itu misalkan di sini ada ini ya, ada gini ya. Nah, gini ya. Ada percabangan gitu ya. Nah, gini ya. Misalkan di sini ada arus yang masuk I1 misalkan ya. Di sini ada arus yang masuk juga. Sebutkanlah I2 ya. Ini titiknya di sini nih ya, titiknya. Ya, terus kemudian di sini arusnya keluar ini ya. Arusnya keluar I3. Ini arusnya keluar lagi. I4 ya.
Ini harusnya masuk. Nah, gini ya. Maka nanti kalau menurut, oh masih ada lagi nih ya. Katakanlah ini keluar ini ya, ini keluar ya, keluar apa ini I6 misalkan ya. Ya keluar gini. Nah, gini. Maka kalau menurut hukum Kirchhoff satu tadi kan dikatakan apa? Jumlah aljabarnya 0 ya. Jumlah aljabar 0 berarti tadi ya jumlah aljabar kan tadi sigma ya. Artinya apa? Arus yang masuk dan arus yang keluar sama. Jadi gini, kalau masuk kita kasih tanda plus, kalau keluar bisa kasih tanda negatif. I1 masuk ya. I1 masuk berarti nanti sini. Kalau I1 masuk berarti I1 plus gitu ya. Gitu. I2 masuk berarti dia plus gitu ya. Gitu ya. I3 keluar berarti dia negatif gitu ya. Nah, gitu kan. I4 keluar berarti dia negatif ya. I5 masuk berarti dia plus. Ya. I6 keluar berarti negatif gitu ya. Nah, ini sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, gitu nanti. Ya, itu yang dimaksud dengan nama jumlah aljabar ya. Jumlah dengan memperhatikan arah. Artinya kalau arahnya masuk titik, dia diberi tanda plus, kalau keluar diberi tanda negatif. Jadi artinya kan nanti kalau saya kumpulkan nanti kan jadinya gini nanti ya. Itu kan sama artinya dengan gini nanti ya. I1 ditambah I2 ya. Ditambah apa nanti? I5 ya. Kan sama dengan apa nanti? I3 gini kan ditambah apa? I4 ditambah I6 ya. Ini artinya apa? Ini berarti kan masuk ya. Ini kan berarti kan artinya kan sama aja dengan ini nanti kan ya. Sigma I masuk kan itu ya. Terus yang ini ya sama dengan artinya apa? Jumlah arus yang keluar. Itu maksudnya itu gitu ya. Itu kata apa? Hukum Kirchhoff 1 ya. Jadi artinya jumlah arus yang masuk sebuah titik sama dengan jumlah arus yang keluar. Menjelasnya gitu ya. Jadi aturan tandanya kalau masuk itu plus, kalau keluar negatif. Oke, sampai di situ bisa dimengerti. Lalu saya lanjutkan dengan ini, hukum Kirchhoff 2 ya. Ini yang agak rumit hukum Kirchhoff 2 ini ya. Hukum Kirchhoff 2. Nanti saya beri contoh ya, kalau waktunya cukup ya, sebenarnya cukup lah. Kirchhoff 2 ya. Oke. Nah, untuk hukum Kirchhoff 2, saya kasih ilustrasi yang gampang itu seperti ini ya. Ini katalah baterai ya. Ini baterai. Saya pakai cara yang menurut saya gampang itu pakai cara gini nih. Nah ini ya. Ini kan baterainya kan sini plus. Sini main ya. Nanti arusnya nanti gimana? Arusnya nanti kan ke sini nanti ya. Nah, nanti gini kan. Ya, ini I-nya. Ini baterainya ya. GGL-nya ini kan ya. Ya. Nah, katakanlah saya ngambil loop seperti ini ya. Loopnya ini loopnya gini. Ini loopnya gini nanti. Ini loopnya ya, arah loop ini ya. Ini loop ya. Ya. Nah, kalau saya menggunakan loop yang seperti ini, ya, maka nanti kalian perhatikan antara loop dan arus itu searah apa berlawanan? Antara arah arus dan arah loop bagaimana? Loopnya kan muternya seperti ini ya, jadi dia muter searah jam ini ya, loopnya ini ya. Arusnya bagaimana? Arusnya juga sama kan, ikuti arah jam ya, dari plus baterai sini, ya. Jadi artinya antara arah arus dan arah loop sama, ya. Berarti kalau seperti ini, nanti apa ini? I positif ya, I positif. Karena apa? Searah. Alasannya searah loop. Nah, gitu ya. Searah loop. Positif. Gitu ya. Jadi kalau dia searah loop, sekarang baterainya, coba kalian lihat.
Karena lihat loopnya masuk baterai itu lewat kutub apa? Plus apa min? Coba lihat ya. Loopnya kan lewat sini ya. Loopnya kan nanti negatif ya. Ternyata loopnya masuk baterai lewat kutub negatif, keluar kutub positif ya, gitu kan loopnya kan itu ya. Maka nanti baterainya saya kasih tanda negatif ya. Ini negatif, negatif ya, negatif lah. Ini negatif ya. Jadi ini negatif. Alasannya kenapa? Karena loopnya masuk ini. Ini lebih gampang dimengerti daripada pakai cara tadi ya. Alasannya kenapa? Karena loop masuk ke kutub negatif ya. Baterai. Nah, gitu nanti ya. Nah, itu. Jadi, tapi kalau misalkan seperti ini ya, jadi gampangnya gini loh. Gampangnya gini, kalau saya gambarkan ini ya. Mungkin saya gambar lebih gampang itu gini aja deh. Nah, gini aja ya. Mungkin ini lebih gampang lagi nih. Ini ada ini ya. Ini ada arus gini ya. Ini ada arus gini. Iya. Ini ada arus tapi arahnya ke sana nanti. Nah, ini I juga. Saya ambil loop misalkan loopnya gini, loopnya gini nanti ya. Ini loop, ini juga loop ya. Nah, gini. Jadi kalau ini nanti arusnya bertanda plus I. Kalau ini apa nih? Negatif I. Ya, kenapa? Kok plus? Karena searah loop ini ya. Loop ini searah loop ini. Searah loop. Tapi kalau ini dia berlawanan loop. Ya, berlawanan dengan loop, maka dia negatif gitu ya. Itu kalau loop. Sekarang saya gambarkan untuk baterai ya. Kalau baterai itu gini. Kalau baterainya kayak gini. Nah, gini nanti ya. Ini juga baterai lagi ya. Tapi ini. Nah, gini ya. Nah, ini. Ini kan di sini plus ya. Ini plus, ini main. Ini apa? Sini main. Ini plus. Katakanlah loopnya tetap ya. Loopnya anggap aja searah jam ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau ini kan negatif E. Kenapa? Karena loopnya masuk lewat kutub negatif baterai ya. Kalau ini positif E ya. Nah, gini. Ya. Ya. Ya, kenapa kok negatif? Karena loop masuk negatif baterai ya. Negatif baterai. Alasannya itu. Kenapa ini kok plus? Karena loop masuk positif baterai gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, gitu ya. Itu ya, itu aturan tanda. Tuh. Nah, misalkan contoh soal ya. Oke lah. Nah, contoh soal seperti ini misalkan ya. Tidak, saya hapus dulu ya. Oke, nah, contoh soal seperti ini ya. Sekali contoh soal ya yang misalkan kayak inilah. Nah, misalkan kayak ini ya. Nah, ya misalkan ini ya. Ini misalkan berapa volt? Ini 6 volt misalkan ya. Ini 6 volt. Ini 3 volt misalkan ya. Jadi yang panjang plus ya. Panjang positif. Kayak negatif juga ini. Sini ya nanti. Berarti nanti ini. Yang sini plus, yang sini min ya. Ya, gitu kan. Nanti ada berapa arus? Ada berapa arus nanti? Pertama arus yang lewat baterai ini ya, baterai 1 ya.
Saya sebut aja I1. Ini lewat baterai 1 ini. Ya, yang ini lewat baterai 2, saya sebut aja I2. Lalu nanti yang lewat hambatan, nanti lewat sini ya. Nanti ini saya sebut dengan nama apa misalkan I3 misalkan ya. Ya katakanlah ini, misalkan katakanlah R-nya itu berapa misalkan ya. Anggap aja R-nya ini 4 ohm ya. R-nya 4 ohm. Nah gitu ya misalkan ya. R 4 ohm atau biar nanti enggak, ini tak ini dulu ya, tak. Biar nanti enggak ruwet ya. Tak tadi gitu ya. Misalkan di sini ya, biar agak enggak ruwet gitu ya. Nah ginilah, tak taruh sini ya. Taruh sini aja deh. Pokoknya apa R-nya itu sama dengan berapa tadi? 4 ohm ya. Nah ini. Pertanyaannya, berapa arus yang lewat baterai 1? Begitu pula berapa arus yang lewat baterai 2 ya. Dan berapa arus yang lewat hambatan. Nah ini. Nah nanti gini ya. Ini contoh yang paling sederhana ya. Nah berarti langkah pertama saya harus menentukan dulu arah loopnya. Ya, ada berapa loop? Kan ada 2 loop ini ya. Ada loop kiri, ada loop kanan. Bagaimana arah loopnya? Ya terserah. Terserah kita. Kita boleh milih arah loop ya seperti tadi. Tadi kan saya milih loop yang searah jam ya, searah putaran jam. Kalau kalian milih yang berlawanan jam juga boleh. Pokoknya arah loop terserah kalian ya. Mau searah, mau berlawanan. Katakanlah saya pakai yang searah jam dua-duanya ya. Oke lah. Misalkan ini searah jam atau berlawanan jam, atau dibolak-balik juga kan. Pokoknya arah loop terserah lah. Boleh dipilih sembarang ya. Katakanlah saya pilih searah jam. Ya, nanti gini kan, ini loop 1 ya. Ini loop 1, searah jam ya. Loop 2 juga saya pilih searah jam juga ya. Jadi nanti gini nanti ya. Ya ini ya. Jadi ini loop 1, loop 2. Ya, jadi saya mulai dari loop 1 dulu ya. Loop 1. Coba kalian lihat. Baterai 1 itu bertanda plus apa minus? Kalau lihat loopnya seperti itu ya. Baterainya itu bertanda plus apa minus? Kalau loopnya seperti itu ya. Tadi sudah tahu kan? Kalau loopnya masuk kutub main, berarti tandanya main ya. Minus. Kalau loop masuk kutub positif baterai berarti plus. Kalau seperti ini berarti kan baterai 1 kan loopnya kan seperti ini ya. Berarti loopnya masuk baterai lewat kutub negatif, keluar lewat kutub positif gitu kan loopnya kan itu ya. Jadi masuk dulu lewat kutub negatif, keluarnya lewat kutub positif. Berarti kalau itu apa? Minus ya. Gitu. Gitu. Jadi menurut loop 1 nanti apa? Baterainya negatif. Saya tulis di sini ya. Minus E1. Nah, gitu ya. Oke. Oke ya. Terus kemudian coba kalian lihat ini. Antara ini kan tadi udah ya, baterai sudah. Sekarang di hambatan coba. Arus yang lewat hambatan kan arahnya ke bawah ya. I3 ini kan. I3 kan arahnya ke bawah ini. Gitu kan. Coba kalian lihat, I3 dengan loop itu searah atau berlawanan? I3 kan ke bawah ya, loopnya kan muternya kan ini ya. Kalau di baterai dia ke atas ya. Tapi ketika di hambatan dia ke bawah kan itu ya. Searah atau berlawanan itu. Antara loop dan arus I3 itu. Kan searah ya. Coba kalian lihat kan, loopnya dengan I1 juga searah ya, berarti I1 plus ya. Dengan I3 juga searah juga plus ya. Jadi nanti saya tulis di sini plus ya. Jadi nanti saya tulis di sini. Di sini ini plus gitu ya. Plus ini nanti apa? Aduh, bentar ya. Kayaknya ini. Saya ini dulu ya. Kayaknya ada masalah ini. Ya, jadi nanti ini sama dengan apa nanti I3 ya. Nah, I3 kalikan R kan, hukum Ohm ini ya. Itu sama dengan 0. Nah, ini hukum Kirchhoff gitu ya. Ya, jadi jumlah GGL ini kan, ini aja kan ya, plus yang pada hambatan ya, I kali R hukum Ohm ini ya,
sama dengan 0 kan. Cuma ini aja kan, di sini kan rangkaiannya kan cuma baterai dan hambatan ya. Gitu ya. Itu I1. Coba masukkan. Apa? I1-nya berapa? 6 volt ya. Nanti ini minus 6 kali. Minus 6. R-nya berapa itu? R-nya itu 4 ohm ya. Jadi nanti ini 4 I3 ya. 4 I3 ya. Nanti sama dengan berapa ini? Sama dengan 0 ya. Ya, gitu ya. Sehingga nanti kalau dari situ nanti kan kalian nanti bisa tahu kalau gitu berarti apa I3 berapa kalau gitu berarti. Kalau gitu berarti I3 sama dengan berapa? 6 dibagi 4 ya. Kan gitu ya. 6 dibagi 4 berarti berapa kalau gitu ya? 6 bagi 4 berarti 1,5 ya. Ya, jadi nanti ini sama dengan 1,5 ampere ya. Oke, gitu ya. Sebentar, kayaknya ada yang kurang ini ya. Sebentar, saya perbaiki dulu ya. Oke, kayaknya ini ada yang kurang. Kayaknya harus ada hambatan lagi nih, bentar ya. Bentar, kayaknya di sini ya harusnya di sini nih ya, bentar. Ada yang kurang nih. Harusnya di sini ada hambatan lagi di sini nih. Ya, ini harusnya ada hambatan. Bentar, saya tambahi lagi dia. Ini ada hambatan di sini ya. Ini sebut aja misalkan apa R2 gitu ya. Ya, oke ya. Ya, R2. Ini nanti apa R3 ini ya. Berarti ini R3 ya. R3 ini R3 gitu ya. R2-nya misalkan 4 ohm juga misalkan ya. Katakanlah misalkan itu ya. R2 juga 4 ohm. Misalkan aja ya. Nah, itu ya. Oke. Loop 1 sudah. Sekarang kita lihat loop 2 ya. Oke. Loop 1, 2. Sekarang kita lihat loop 2. Ya, lihat aja. Kalau tadi baterai 2 kan tandanya minus. Sekarang maaf. Kalau tadi baterai 1 tandanya minus ya. Sekarang baterai 2 tandanya plus. Karena apa? Karena loopnya kan masuk ke kutub positif gitu ya. Keluar negatif. Jadi nanti baterai 2 tandanya plus karena loopnya masuk lewat kutub positif gitu ya. Nah, gini. Jadi nanti ini sama dengan E2. Nah, E2. Terus I2 bagaimana nih? Coba lihat. Antara loop dan I2 kan berlawanan arah ya. Dengan I2 berlawanan arah, dengan I3 juga berlawanan arah kan ya. Ini loh. Loopnya kan dengan apa ini? Dengan I3 berlawanan arah, dengan I2 juga berlawanan arah ya. Jadi bertanda negatif gitu ya. Jadi nanti ini negatif I2 kita kalikan dengan R2 kan ada R2 tadi ya. Dengan I3 juga gitu berlawanan arah dia nanti juga. Nah, dia nanti dengan ini nanti. Dengan I3 kalikan R3 ya tadi ya. Sama dengan 0 ya. Jadi kan itu kan rangkaiannya kan ada baterai, ada hambatan 2 dan ada hambatan 3 ini. Nah, tadi E2-nya berapa? 3 volt ya. 3 volt. Ya, I2-nya, R2-nya berapa itu? 4 ya. 4 I2. Nah, 3-nya berapa itu? 4 juga ya. Terus I3-nya tadi berapa? 1,5 ini ya. Langsung aja masukkan aja. R3-nya itu berapa R3-nya? 4 ohm ya. 4 sama dengan 0, gitu kan? Jadi nanti ini berapa ini? 3. Ya. Dikurangi berapa ini? 1,5 kali 4 itu berapa? 6 ya? 6, Mbak. Ya, 6. Ini saya pindah ya. 6 sama 4 I2 kan gitu ya. Ya, berarti kalau gitu ini nanti berapa ini? Minus ini ya. Minus 3 sama dengan. Jadi kalau gitu I2 berapa kalau gitu? Kalau gitu berarti I2 sama dengan berapa? Minus ya. Minus 3 dibagi 4. Minus berapa ini? Minus
0,75 ya. Ya, minus 0,75 ampere ini. Sama dengan itu nanti ya. Minus 0,75 ampere itu. Nah, tak ya cukup ya. Minus 0,75 ampere ini ya. Loh, minus itu artinya apa? Artinya arusnya itu arah I2 itu bukannya ke sana ya. Jadi arusnya itu harus kita balik ya. Jadi I2 arusnya bukan ke sana, tapi ke sana ya. Nah, gitu ya. Jadi harusnya I2 itu arahnya gini. Nah, ke sini terus gini nanti ya. Nah, itu. Jadi negatif artinya arusnya arahnya berlawanan atau dibalik ya. Oke. Sudah ya. Kemudian sekarang yang kita belum tahu apa? I1. Nah, itu baru kita gunakan itu tadi. Hukum Kirchhoff 1 tadi ya. Hukum Kirchhoff 1 tadi kan mengatakan ini kan tadi ya. Hati loop ya. Hukum Kirchhoff 1 ya. Bahwa arus yang masuk dan keluar harus sama. Ya kita gunakan titik ini ya, titik ini lah. Coba perhatikan titik ini ya. Titik ini yang masuk siapa? Yang masuk kan I1 ya. Ya, nanti ini. Jadi yang masuk kan I1 berarti I1 itu plus. Nah, nanti gini kan. I1 plus. I2 keluar ya. Kok I2 keluar? I2 masuk juga ini. Ya, tapi negatif tadi enggak apa-apa. Masuk. Pokoknya jangan hiraukan tanda, ikuti yang tadi ya. Tadi kan saya kesepakatan ke sana ya. Jadi pokoknya ini loh, I1 masuk, I2 juga masuk ya. Jadi jangan hiraukan ini dulu. Yang keluar ini kan I3 ya. Jadi nanti gini. Jadi nanti I1 masuk, I2 juga masuk, lihat di gambar tadi ya. I3 yang keluar nanti gini. Meskipun negatif ya nanti ya. Gitu. Ya, terus baru kalian masukkan tandanya ya. Sudah saya ini ya. Pokoknya ini apa? I3-nya 1,5, tapi I2-nya negatif ya. Ya, artinya arahnya berlawanan ini. Sehingga nanti seperti itu, nanti jadinya itu gini. Ya. Nanti ini jadi apa? I1 ditambah I2-nya ya. Enggak, saya tulis ulang aja enggak apa-apa ya. I2 kurang I3, saya tulis ulang aja enggak apa-apa deh. Nanti apa ini? I1. Ini kan negatif tadi ya. Minus 0,75. I3-nya berapa tadi? 1,5 ya. 1,5 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau gitu apa? I1 minus berapa itu? 2,25 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau gitu apa? I1-nya berapa? 2,25 ampere. Ini ya. Gitu ya. Jadi itu. Jadi arus yang lewat I1 2,25 itu. Terus kemudian juga yang perlu juga ya biasanya itu sering ditanya itu misalkan rangkaian kayak gini ya. Juga saya kasih contoh yang kedua ya. Misalkan rangkaian kayak gini gimana nih kalian dapat soal kayak gini misalkan ya. Soal berikutnya ini ya. Jadi ada rangkaian kayak gini nih. Nah, misalkan ini ya. Yang sederhana aja deh. Nah, kayak gini ya. Ya, ini soal-soal yang berikutnya ya, soal nomor 2 ya. Nah, ya. Katakanlah ini baterainya misalkan 12 volt ya. Nah, 12 volt, berarti kan ini plus ya. Ini plus, ini min. Gitu ya. Nah, misalkan lagi ini 8 volt ya.
R1, kok 8 volt, maaf. 8 ohm ya. 8 ohm. Misalkan ini berapa? 8 ohm juga ya misalkan ya. R2 8 ohm. Nah, gini ya. Misalkan lagi di sini R3-nya misalkan 4 ohm. Nah, gini ya. Terus pertanyaannya yang pertama itu kalian diminta mencari ini, R ininya ya. R rangkaian ya. R rangkaian berapa? Jadi pertanyaannya ini. Berapa R rangkaiannya ya? R dari rangkaian. Kan itu kan rangkaian gabungan itu. Ini lebih gampang dari yang tadi ya. Berarti kan agak sulit menentukan mana yang seri, mana yang apa. Kalau ini kan sudah jelas ya. Cara ngitungnya kan tinggal ini aja, nanti R2 dan R3 di apa ini di paralel dulu, habis itu kan di seri ya. Gampang saya kira itu ya. Itu. Terus berikutnya, pertanyaan berikutnya kalian diminta menghitung arusnya ya. Jadi arusnya itu berapa? Ya, termasuk ditanyakan ini, arus yang lewat hambatan 2 itu berapa ya? Arus yang lewat hambatan 3 itu juga berapa gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Oke, misalkan soalnya seperti itulah. Coba kita coba kerjakan ya. Ya, R rangkaian ya. Berarti kalau nyari R rangkaian kan saya apakan dulu? Saya paralel dulu ya. Apa yang saya paralel? Ya, jadi yang pertama kan paralel. Apa yang paralel tadi? Yang paralel itu adalah R apa dan R apa tadi ya? Dan R2. R2 itu R2 berapa? dan R3, Pak. R2 tadi berapa ohm? 8 ohm ya. Paralel dengan Iya. R3 R3 tadi berapa? 4 ohm ya. 4 ohm. Nah, kalau paralel berarti apa? Pakai seper ya. Gitu kan? Saya sebut aja R23 ini paralel ya. Saya sebut aja, ini R23 itu gabungan ya. Tapi paralel gitu ya. Nanti gini nanti seper apa? R2 ditambah seper R3 gitu ya. Ya, berarti ini berapa ini? Seper 8 ditambah seperempat ya. Sama penyebutnya ya, berapa ini? Kadang penyebutnya ya. Berarti kalau sama penyebutnya berarti kan 8 ya. 8, 1 tambah 2 ya. Gini kan? Ya, jadi nanti berapa ini? 3/8 gitu ya. Sehingga kalau gitu berarti apa? R23 berapa? 8 dibagi 3 ya. Apa ohm gitu ya. Ohm. Nah, habis itu kan di seri ya. Habis itu seri. Ya, seri antara apa? R1. Jadi R1 berapa? 8 ohm ya. Dengan ini ya, dan ini. Dan R berapa? R23 ini 8/3 ohm. Kalau seri kan ditambahkan ya. Berarti ini saya tambahkan kalau gitu ya. Berarti kalau gitu R dari R rangkaian ya. Kalau gitu berarti apa? R rangkaian ya. R rangkaiannya rangkaian ya. Berarti sama dengan ya ini. R1 ditambah R23 ya. Berarti 8. 8/3 itu berapa ya? 8/3 itu berapa? 2 koma ya. Dibulatin aja lah, enggak apa-apa. 2, berapa ya? Katakanlah 2,67 ya. Tak bulatin aja ya. Berarti sama dengan berapa kali itu? Berarti apa? 10,67 ohm gitu ya. Nah ini adalah R rangkaian. Udah kejawab ya. Udah ada pertanyaan lanjutannya itu apa? Tanya I-nya ya. I rangkaian. Ya kita gunakan hukum ohm ya. Kita gunakan hukum ohm.
Jadi kalau gitu hukum Ohm ya, menurut hukum Ohm yaitu apa? Ya tadi I sama dengan tadi ya. Per ini R rangkaian tadi ya. Tadi I-nya berapa tadi? 12 volt, Pak. 12 volt ya. Yang begini. 12, bisa minta tolong dihitungkan ya berapa ya? 12 dibagi 10,67 itu berapa ya? Berapa? 1, berapa ya? 12 dibagi 10,67 itu 1, berapa tuh? 1,124, Pak. 1,124 ya. Oke. 1,124 ampere ya. Nah, udah itu ya. Terus berikutnya nanti kan ditanyakan juga ini ya, apa itu I1 kok I1. I2 berapa, I3 berapa ya? Yang lewat hambatan 2 berapa kan itu kan paralel gitu ya. Iya. Nah, itu nanti bisa kita cari ya, pakai ini tadi. Pakai hukum Kirchhoff tadi juga bisa ya. Jadi gini. Jadi nanti ya 1,124 ya tadi ya. Ya. Jadi kalau kita cari pakai hukum Kirchhoff tadi kan ini I sama dengan apa? I2 tambah kan gitu ya. Harus yang masuk titik kan I. I2-nya kan keluar kan gini ceritanya ya. Kan harusnya kan gini nanti. Ya inilah. Nah, gini kan tadi ya. Seret, gini nantinya. Nah, gini kan harusnya ya. Nah, gini kan. Nah, gini kan nanti ya. Nah, gini kan. Yang ini kan I gitu ya. Masuk, ini kan keluar ya. Ini kan I. Ini kan yang keluar. I1, kok I1 maaf. I2 ya itu ya. Maaf salah ya. Ya, jadi ini adalah I2. Nah, ini juga. Ini I3 ya gitu ya. Keluar juga ya. Nah, ini kan lewat ini loh nanti ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian itu kan kita tahu bahwa kalau rangkaian ini kan rangkaiannya apa? Rangkaiannya kan paralel ya. Rangkaiannya kan paralel ini. Kalau paralel itu apa? Kan tadi di sini apa? Hambatannya sama ya. Maaf. Tegangannya sama ya. Maaf. Nah, kan tegangannya sama ya. Ya, nanti kan karena dia paralel maka nanti gini ya. Paralel berarti nanti kan gini. P2 sama dengan P3 kan itu ya. Kenapa? Karena paralel ya. Paralel. Jadi kalau paralel tegangannya sama gitu ya. Lalu kita gunakan nanti apa ini? Hukum Ohm, yaitu nanti gini. Apa ini? Maaf. Nanti kita gunakan hukum Ohm ya. Jadi nanti gini. I2 R2 sama dengan apa? I3 R3 ya. Tadi R2-nya berapa? Berapa ohm tadi? 8 ya? Pak. Ya, jadi nanti gini nanti. Kalau gitu berapa? 8. Tadi R3-nya berapa? 4 tadi ya? Benar, 4 ohm ya tadi ya? Ya, 4 ohm kalau nggak salah ya. 4 I3 ya, berarti kan gitu ya. Gitu ya. Ya, atau kalau saya sederhanakan nanti jadinya gini nanti. Jadi kalau gitu berarti apa? I3 sama dengan 2I2 ya, benar ya gini ya nanti kan. Kan ini ya. Ya, I3 kan 2I2 ya gitu ya. Nah, lalu nanti ini masukkan ke sini ya, substitusi nanti ini. Substitusi ke ini kan. Substitusi ke sini nanti ya.
ke apa ini, ke persamaan ini gitu ya. Saat itu sih. Jadi nanti gini. Kan tadi I sama dengan apa? I2 tambah I3 gitu ya. Tadi I-nya berapa tadi? 10, berapa tadi? 10,67 tadi ya. Ya, 8 berarti. Benar ya. Lalu I2-nya kita cari ya. I3-nya ganti dengan ini 2 apa ini? 2 I2 gitu ya. Nah, gini sehingga nanti berapa ini? Kalau gitu berarti apa? 10,67 sama dengan 3 I2 ya. Ya, sehingga nanti dari sini nanti kan kalian tahu. Kalau begitu berarti I2 berapa ini? Coba minta tolong dihitung ya. 10,67 dibagi 3 itu berapa? 3,55, Pak. 3,55 ampere ya. Nah, itu kan I2. Sekarang I3-nya bagaimana ya? Masukkan ke sini nanti ya. Masukkan ke sini sehingga nanti kalau gitu berarti I3-nya 2 kalinya kan ya dia. Tadi kan itu kan. I3 kan 2 kali I2. Jadi berapa 2 kalinya itu? 2 kalinya 3,55 itu berapa ya? 7,1. 7,1 ya. Nah, ini nanti jadi ini. Udah ketemu semua ya. Nah, kadang-kala pertanyaannya ditambahi. Selain tanya I, kadang-kala ditanyakan daya. Berapa daya pada resistor? Daya yang dia diubah menjadi panas oleh resistor. Kalau cari daya, ya tinggal pakai rumus. Kan tadi ada kalian boleh pakai rumus untuk daya ya. Kadang-kala pertanyaan ditanyakan itu. Daya itu kan kita bisa pakai rumus ini juga bisa ya. Pakai rumus ini bisa, atau pakai rumus yang satunya lagi, pakai ini juga bisa ya. Nah, bisa pilih. Ya kadang-kala soalnya ditambahi. Misalkan berapa daya pada hambatan 2. Berarti kalau itu ya tinggal kalian hitung aja. P2 I2 kuadrat kalikan R2. Nah, itu paling gampang aja. I2-nya kan tadi udah kita hitung ya ini ya. Misalkan aja lah, misalkan seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan berapa daya pada hambatan 2 ya, kalian tulis ini aja. Kalau gitu P2 misalkan aja ya. Apa nanti? Ya ini nanti. Misalkan pakai ini I kuadrat 2 kalian kalikan R2. Nah, gini. Tadi I2-nya berapa? Ya ini tinggal ini kan. 3,55 kuadrat kalikan R2. R2-nya berapa itu? R2-nya berapa? R2 8 ya. Kalian kalikan 8. Misalkan aja ya. Nah, ini kalian hitung berapa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya nanti model-model soalnya gitu ya. Saya kira itu ya, waktunya sudah habis ini. Oke ya, jadi jangan lupa ya untuk minggu depan persiapkan untuk kuis 2 ya. Untuk materinya ini nggak saya ikutkan ya, materinya saya mulai dari bunyi getaran gelombang, bunyi sampai cahaya ya, gitu aja ya. Ini nggak ikut ya. Tapi nanti untuk materi EAS-nya ya, ujian akhirnya nanti ikut ya. Jadi untuk kuis materinya listrik nggak ikut ya. Saya kira itu ya. Ya, karena ini kuliah terakhir jadi saya sampaikan agak lama dikit ya. Ya, saya kira itu. Atau ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 1 menitan lah. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ya. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.